Selamat datang dalam pembelajaran IPS terpadu online hari ini. Sudahkah kalian mempersiapkan perlengkapan belajar kalian? Jika sudah siap, mari kita segera mulai topik kita kali ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah berkunjung ke sebuah pasar? Apakah kalian pernah berkunjung ke sebuah toko atau swalayan? Atau apakah kalian pernah ikut orang tua kalian untuk membeli peralatan elektronik? Coba kalian ingat baik-baik. Apakah tempat yang kalian kunjungi tadi memproduksi barang dagangannya sendiri? Atau mereka hanya membantu menjual barang produksi dari orang lain? Oleh karena itu topik kita kali ini akan membahas lebih lanjut lagi tentang kegiatan distribusi. Apa sebenarnya peranan penting dari kegiatan distribusi bagi konsumen? Yang pertama, distribusi berperan penting dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup konsumen. Tanpa adanya kegiatan distribusi, maka konsumen tidak akan bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya. Tidak semua barang bisa kita beli langsung ke produsennya, bukan? Gambar-gambar berikut ini akan menunjukkan kepada kalian semua contoh proses suatu barang sampai ke tangan konsumen. Gambar ini menunjukkan produksi sebuah motor yang dilakukan di suatu pabrik perakitan kendaraan. Proses selanjutnya, motor tersebut kemudian dikirim ke seluruh Nusantara dengan ekspedisi atau layanan pengantaran. Motor yang telah dikirim tersebut kemudian akan dijual di toko atau dealer resmi. Terakhir, motor yang dijual dan dipajang di toko atau dealer selanjutnya akan dibeli dan digunakan oleh konsumen. Itulah urutan proses bagaimana sebuah barang diproduksi, didistribusi, lalu dikonsumsi oleh manusia. Apakah kalian menjadi lebih paham sekarang? Nah, sekarang mari kita lanjutkan kembali pemahaman kita tentang kegiatan distribusi. Di dalam mempelajari kegiatan distribusi, maka pertama yang akan kita kenal adalah sistem distribusi. Sistem distribusi pertama disebut distribusi langsung. Sistem ini disebut langsung karena produsen juga mampu menjadi seorang distributor. Contoh dari sistem distribusi langsung adalah para petani sayuran. Mereka mampu menjadi produsen sayuran sekaligus menjual sendiri sayurannya di pasar. Mereka tidak melibatkan orang lain untuk membantu menjualkan sayurannya. Sistem distribusi yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Sistem ini disebut tidak langsung karena produsen tidak mampu menjual produknya sendiri. Produsen tersebut membutuhkan orang lain dalam menjual barang hasil produksinya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi tentang fungsi dari kegiatan distribusi. Apakah kalian sering jalan-jalan ke pusat perbelanjaan? Di sana banyak sekali barang yang dijual di toko atau merchant. Hal ini tentu membuat konsumen suka berbelanja di sana. Toko, atau pasar atau outlet, sebenarnya merupakan tempat untuk mendekatkan barang-barang produksi kepada konsumen. Inilah yang disebut fungsi distribusi yang pertama. Kegiatan distribusi juga membantu kita menyediakan pilihan jenis barang sebagai pengganti barang lainnya. Inilah fungsi distribusi yang kedua. Contohnya, ketika kita tidak mendapat barang yang diinginkan di pasar itu, kita masih bisa membeli barang lain sebagai pengganti. Lalu, saya punya pertanyaan bagi kalian semua.
Siapa saja orang yang berperan penting dalam kegiatan distribusi saat ini? Yang pertama, kita sering menyebut dia pedagang. Pedagang adalah orang yang menjual barang. Dia tidak memproduksi barang. Dia hanya memperjualbelikan barang untuk mendapat keuntungan. Banyak pedagang tidak memproduksi barang dagangannya sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan menyebut dia agen. Agen adalah penyalur atas nama suatu perusahaan tertentu. Agen menjual barang dan jasa hasil produksi perusahaan tersebut di daerah tertentu. Agen biasanya tidak boleh menjual langsung kepada konsumen. Agen menjual barang kepada pedagang terlebih dahulu. Yang ketiga adalah makelar. Makelar adalah perantara perdagangan. Makelar bertugas menghubungkan pembeli dan penjual. Makelar berarti orang lain yang membantu kita menjual barang atau mencari pembeli. Yang keempat adalah eksportir. Eksportir adalah pihak yang menjual barang dan mengirimnya ke luar negeri. Contohnya saat ini ada pengusaha Indonesia yang mampu mengekspor mobil ke negara lain. Yang kelima adalah importir. Importir adalah pihak yang mendatangkan barang dari luar negeri masuk ke negaranya. Contohnya saat ini ada pengusaha yang membantu pengiriman dan penjualan mobil mewah. Mobil mewah tersebut tidak mampu diproduksi di negaranya, maka dia membantu banyak orang kaya untuk mendatangkan mobil tersebut dari negara asalnya. Nah, begitulah pembahasan kita semua mengenai kegiatan ekonomi distribusi. Semoga kalian semua mulai paham dengan subtopik kita kali ini. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan belajar IPS terpadu online kali ini. Sampai berjumpa kembali.